Pemirsa, pemerintah terus mengawal proses restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana meneruskan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan pemerintah berencana meneruskan proyek kereta cepat yang selama ini hanya melayani rute Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Namun pemerintah saat ini masih mengawal restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya menjadi polemik. Adapun sejak digarap 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sekitar 18,02 triliun rupiah. Pihaknya pun masih terus menjalin komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya untuk melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta. Sebelumnya pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat untuk menata pengembangan proyek kereta cepat nasional mulai dari restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ekspansi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Perluasan proyek kereta cepat ini akan menjadi manfaat dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat dan dapat memantik perekonomian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai saat ini beli kartu perdana wajib validasi wajah. Tak hanya itu, warga Indonesia dibatasi hanya bisa memiliki 3 nomor telepon untuk satu operator. Mbak Ririn, nomor ponselnya ada berapa? Nomor ponsel 1. Oh, cuma satu. Cuma 1 dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nggak berubah. Masnya nomor Saya juga ponselnya? cuma 1. Oh, berarti aman, baik-baik, Mbak. Itu yang diharapkan ya. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi meluncurkan aturan beli kartu perdana baru wajib validasi wajah. Hal ini dilakukan untuk menekan penipuan online. Bapak Presiden telah menugaskan kepada kami untuk bagaimana menjaga ranah digital ini sejak awal. Dan tentu dalam kerangka itu kami perlu menerjemahkan dalam beberapa hal. Salah satunya adalah dengan program yang terkait dengan pengamanan para pelanggan untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan digital melalui tata kelola SIM card. Tak hanya validasi wajah, nantinya masyarakat hanya bisa memiliki 3 nomor telepon dalam satu operator. Nantinya data masyarakat akan disinkronkan dengan nomor induk kependudukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01%. Capaian tersebut sejalan dengan optimisme pelaku usaha industri yang masih terjaga tercermin dari indeks kepercayaan industri di level 54,12. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja sektor industri manufaktur atau industri pengolahan non-migas nasional tercatat mengalami pertumbuhan mencapai 5,17% atau meningkat 92,16 triliun menjadi 1.875 triliun sepanjang triwulan 1 hingga 3 tahun 2025. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01%. Selain itu, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional pada triwulan 1 hingga 3 tahun 2025 sebesar 17,27%, 3.051 triliun.
Capaian ini didukung oleh kontribusi investasi industri manufaktur sebesar 552 triliun atau 38% terhadap total investasi nasional pada triwulan 1 hingga 3 tahun 2025. Di mana sepanjang tahun 2025 tercatat ekspor manufaktur sebesar 227,10 miliar dolar Amerika atau 80,27% dari total nilai ekspor nasional. Ini sudah disesuaikan dengan rilis BPS kemarin, angkanya sudah. Ya. Yang lain-lain saya kira kita bisa melaporkan bahwa optimisme dari pelaku usaha mudah-mudahan sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Pak Edi. Ya. Agus menambahkan capaian tersebut sejalan dengan optimisme pelaku usaha industri yang masih terjaga yang tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri bulan Januari 2026 yang berada pada level 54,12. Sementara Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur bulan Januari 2026 yang juga meningkat ke level 52,6 menandakan berlanjutnya ekspansi aktivitas manufaktur nasional. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sepanjang 2025 menembus lebih dari 15 juta orang. Berdasarkan kebangsaan, wisman terbanyak berasal dari Malaysia, disusul Singapura dan Australia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sepanjang 2025 menembus lebih dari 15 juta orang, tertinggi sejak 2020. Angka tersebut mencapai target pemerintah di kisaran 14,6 hingga 16 juta kunjungan. Namun jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada 2025 masih belum melampaui total wisman sebelum masa pandemi COVID-19. Tercatat jumlah wisman pada 2019 mencapai 16,11 juta kunjungan. Berdasarkan kebangsaan, kunjungan wisman terbanyak berasal dari Malaysia 17,3%, disusul Singapura 14,5% dan Australia 11%. Adapun wisman yang paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, terutama didominasi wisman berkebangsaan Australia. Sementara itu, data jumlah kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik menunjukkan capaian signifikan. Pada 2025, jumlah wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan atau meningkat 17,55% dibandingkan tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali termasuk gubernur dan para bupati terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas. Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor. Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali dibiarkan kumuh dan kotor. Penyelesaian masalah sampah kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Dia ngomong ke saya. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali is so dirty now. Bali not nice.
Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Indonesia dan Slovakia sepakat memperkuat hubungan bilateral dengan memfokuskan kerjasama pada sejumlah prioritas strategis yang konkret dan dapat diimplementasikan seiring dibukanya peluang peningkatan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis. Kesepakatan tersebut mengemukakan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Slovakia Juraj Blanar. Sugiono menyebut pertemuannya dengan Juraj Blanar menegaskan kuatnya hubungan bilateral Indonesia-Slovakia sekaligus membuka babak baru kerjasama yang lebih terarah. Kedua negara juga sepakat untuk mempersempit ruang lingkup kerjasama ke dalam sejumlah prioritas yang bersifat actionable dan implementable. Sebagai langkah awal, Indonesia dan Slovakia menandatangani perjanjian pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Sugiono menilai kesepakatan ini menjadi fondasi bagi pendalaman kerjasama di berbagai sektor. Dalam bidang ekonomi dan riset, Menlu Sugiono menyoroti keberhasilan kolaborasi antara Universitas Andalas dan tim riset Universitas Slovakia dalam mengembangkan varietas gandum yang cocok untuk iklim tropis. Kerjasama ini diakui memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan Indonesia. Further and deeper cooperation that we will see in the future. The agreement of visa access. Sebuah rekaman menunjukkan kediaman Epstein yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi dan perdagangan anak di bawah umur. Informasi lengkapnya usai jeda hanya di Studio Sore.